Bisakah kalian bayangkan cara berorganisasi dengan orang lain di seluruh dunia tanpa saling mengenal dan menetapkan aturan kalian sendiri dan membuat keputusan sendiri secara otonom yang semuanya disandi kode pada blockchain? Tidak ada birokrasi ribet, tidak ada hierarki yang kurang adil, tidak ada bos diktator yang memerintah sebagai pusatnya. Terdengar fantasi? DAO akan mewujud nyatakan ini. Mari kita bahas tentang DAO, apa artinya itu, cara kerjanya gimana, manfaat serta kekurangan yang ada saat ini dan contoh-contohnya di dunia kripto. Oke, let's go. Hey guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Jika kalian baru di sini dan belum tahu, kami adalah sekelompok peneliti dan investor yang punya passion akan finance dan kripto. Jadi mohon lakukan riset kalian sendiri sebelum menginvestasikan uang apapun, karena informasi yang kami bagikan hanyalah untuk edukasi, bukan untuk memberi saran atau nasihat beli atau jual produk aset tertentu. Wikipedia mendefinisikan DAO itu adalah singkatan dari bahasa Inggris Decentralized Autonomous Organization, bahasa Indonesianya Organisasi Otonom Desentral. Sebagai suatu organisasi yang diwakili oleh aturan yang disandi kode sebagai program komputer yang transparan, dikendalikan oleh anggota organisasi, dan tidak dipengaruhi oleh pemerintah pusat. Karena aturannya disematkan ke dalam kode, tidak perlu adanya manajer, sehingga menghilangkan rintangan birokrasi yang ribet atau hierarki apapun yang kurang adil. Beberapa pengguna internet menantikan saat untuk memulai organisasi sosial sambil mereka bertanya-tanya, gimana caranya kita bisa bertukar nilai dalam lingkungan yang terpercaya? Blockchain memungkinkan transaksi terpercaya dan pertukaran nilai otomatis. Tapi meski demikian, pengguna internet di seluruh dunia itu ingin mengatur diri mereka sendiri dalam cara yang aman dan efektif untuk bisa bekerja dengan orang-orang yang berpikiran sama di seluruh dunia. Karena ledakan popularitas keuangan desentral atau DeFi selama tahun 2020, ini telah menambah minat baru pada DAO. Banyak proyek DeFi dikelola oleh komunitas DAO. Sekarang kalian ada ide sedikit nih tentang DAO. Nah, ayo kita pahami lebih lanjut dan dalam tentang latar belakang, karakteristik DAO, dan juga biar kalian tahu alasannya kenapa banyak orang di komunitas kripto itu percaya ini bisa mengubah bentuk organisasi yang tradisional. Apa itu DAO? Istilah DAO adalah singkatan dari Organisasi Otonom Desentral dan dapat digambarkan sebagai protokol blockchain sumber terbuka yang diatur oleh seperangkat aturan yang dibuat oleh anggota terpilih yang secara otomatis melakukan tindakan tertentu tanpa perlu perantara. Aturan DAO disematkan ke dalam kode komputer yang dijalankan dengan sendirinya berdasarkan perilaku protokol. Tidak perlu interpretasi aturan program itu artinya apa, karena aturan tersebut sudah ditetapkan secara otomatis waktu kondisi yang ditentukan terjadi. Aturan-aturan program dan tindakan selanjutnya itu dicatat pada ledger blockchain yang transparan dan aman, yang permanen karena ada stempel waktu yang tidak dapat diubah dan distribusi informasinya diberikan ke semua partisipan jaringan. Selain itu, aturan yang ditentukan oleh protokol atau smart contract itu memandu perilaku peserta dan menjalankan konsensus secara otomatis. Karena tidak diperlukan pihak ketiga, DAO itu membantu mempercepat pengambilan keputusan dan tindakan jaringan, serta menurunkan biaya manajemen secara drastis. Misalnya nih, kalian katakanlah ada organisasi namanya organisasi 123. Mereka ingin mendistribusikan dana untuk proyek baru. Daripada melewati birokrasi ribet untuk minta persetujuan atasan, terus kalian harus cari perolehan dan data alokasi dananya, sudah ada program DAO yang otomatis, sudah diatur dari awal untuk memastikan asetnya segera terdistribusi ke pihak-pihak yang tepat tanpa perlu administrasi atau dokumen lebih lanjut. DAO bekerja tanpa manajemen hierarki dan dapat memiliki banyak tujuan. Beberapa contohnya itu jaringan freelancer misalkan, di mana kontrak mengumpulkan dana mereka untuk membayar langganan software. Atau ada organisasi amal, di mana anggota bisa menyetujui dan mengelola setiap donasi yang diberikan. Dan juga ada perusahaan modal ventura yang dipegang oleh suatu grup. Nah, ini semua mungkin dilakukan dengan DAO. Kenapa kita butuh DAO? Sebagai organisasi berbasis internet, DAO itu memiliki beberapa keunggulan dibandingkan organisasi tradisional. Salah satu keuntungan signifikan dari DAO adalah tidak harus mengandalkan kepercayaan antara dua pihak.
Organisasi tradisional sangat butuh kepercayaan besar terhadap orang-orang yang terlibat di baliknya, terutama yang mengatasnamakan investor. Tapi dengan DAO, hanya kode program yang perlu kalian percayai. Mempercayai kode itu lebih mudah dilakukan karena dapat diakses secara umum, kodenya bisa dilihat banyak orang, bisa diuji coba secara ekstensif sebelum meluncur. Setiap tindakan yang diambil DAO setelah diluncurkan itu harus disetujui oleh komunitas dan sepenuhnya transparan dan dapat diverifikasi. Organisasi semacam DAO ini tidak memiliki struktur hierarki, namun ia masih dapat menyelesaikan tugas dan berkembang sambil dikendalikan oleh pemegang saham melalui token asli. Tidak adanya hierarki itu berarti setiap pemegang saham bisa mengajukan ide inovatif yang akan dikembangkan dan dipertimbangkan oleh seluruh kelompok. Perselisihan internal seringkali mudah diselesaikan melalui sistem pemungutan suara sesuai dengan aturan yang sudah tertulis sebelumnya ditetapkan dalam smart contract. Dengan mengizinkan investor untuk mengumpulkan dana, DAO juga memberi mereka kesempatan untuk berinvestasi di perusahaan rintisan atau startup tahap awal dan proyek-proyek desentral lain sambil berbagi risiko atau keuntungan apapun yang mungkin dihasilkan dari sana. Keuntungan utama DAO itu adalah mereka menawarkan solusi untuk dilema principal agent. Dilema ini adalah konflik prioritas antara principal, yaitu pemilik aset, dan agent, yaitu agen yang membuat keputusan dan bertindak atas nama principal. Masalah ini bisa muncul dalam beberapa situasi. Umumnya terjadi dalam hubungan antara pemangku kepentingan atau stakeholder dengan CEO. Si agen atau CEO itu mungkin bekerja dengan cara yang tidak sejalan dengan prioritas atau tujuan yang ditentukan oleh principal atau stakeholder. Jadi CEO bisa aja malah bertindak semena-mena untuk kepentingan sendiri. Jadi ini yang disebut dilema principal agent. Contoh tipikal lain dari dilema principal agent itu muncul ketika agen mengambil risiko berlebihan karena si principal itu akan menanggung bebannya. Misalnya seorang trader dapat menggunakan leverage yang ekstrim atau berlebihan untuk mengejar bonus kinerja karena mereka tahu si organisasi atau CEO ini nanti akan menutupi kerugian apapun. Jadi DAO itu memecahkan dilema principal agent ini melalui tata kelola komunitas. Pemangku kepentingan atau stakeholder tidak dipaksa untuk bergabung dengan DAO dan mereka hanya masuk setelah paham aturannya. Mereka tidak perlu percaya agen manapun yang bertindak atas nama mereka dan malah mereka bisa bekerja sebagai bagian dari kelompok yang insentifnya selaras. Kepentingan pemegang token itu bisa selaras karena sifat DAO mendorong mereka untuk tidak bertindak jahat. Karena mereka punya saham dalam jaringan, pasti otomatis mereka mau jaringannya sukses. Karena kalau bertindak melawan jaringan sama aja merugikan diri sendiri. Tata kelola DAO itu didasarkan pada komunitas. Sedangkan tata kelola perusahaan tradisional kebanyakan didasarkan pada eksekutif, dewan direksi, investor aktivis, dan lain-lain. Operasi DAO itu sepenuhnya transparan dan global. Sementara operasi perusahaan tradisional bersifat privat. Hanya atasannya yang tahu apa yang terjadi dan tidak selalu bersifat global, di mana orang-orang biasa paham yang sedang terjadi. Gimana sih cara kerja DAO? Mekanisme dasar yang spesifik menggerakkan DAO itu bervariasi di berbagai proyek blockchain. Ada beberapa fase umum tapi yang harus dilalui DAO untuk meluncur secara berkelanjutan. Yang pertama itu pengaturan smart contract. Sebelum DAO dapat digunakan, aturan dasarnya harus jelas dan masuk kode program dalam serangkaian smart contract. Perubahan masa depan, alur kerja operasional DAO, sistem tata kelola, dan struktur insentif itu perlu dipilih di awal. Jadi fase ini bisa dibilang merupakan langkah terpenting untuk menciptakan DAO yang berkelanjutan dan otonom karena kesalahan awal atau detail yang terlewatkan malah berpotensi mengganggu kestabilan proyek ini. Proses kedua itu pendanaan. Setelah pembuat DAO menetapkan aturan smart contract-nya, DAO perlu menerima dana agar dapat beroperasi. Smart contract DAO itu dapat mencakup pembuatan dan distribusi beberapa bentuk properti internal, seperti token asli yang dapat dipakai oleh DAO, digunakan dalam pemungutan suara, atau digunakan juga untuk memberi insentif kegiatan tertentu. Dari sana, individu atau entitas yang tertarik untuk berpartisipasi dalam pertumbuhan DAO dapat membeli atau memperoleh token asli DAO yang biasanya berisi hak suara bawaan untuk mereka. Proses ketiga adalah penyebaran. Setelah DAO menerima dana yang cukup untuk dikerahkan, semua keputusannya dibuat melalui pemungutan suara konsensus. Akibatnya, semua pemegang token menjadi pemangku kepentingan yang dapat membuat proposal mengenai masa depan DAO dan gimana dananya dibelanjakan.
Kalau detail arsitektur smart contract yang mendasarinya sudah dirancang dengan baik di awal, pemangku kepentingan DAO secara alami akan mau bekerja menuju hasil yang paling bermanfaat untuk seluruh jaringan DAO. Kekurangan DAO atau organisasi otonom desentral ini tidaklah sempurna. Mereka adalah teknologi yang sangat baru yang telah menuai banyak kritik karena kekhawatiran mengenai legalitas, keamanan, dan strukturnya. MIT Technology Review misalnya telah mengungkapkan bahwa DAO itu adalah ide buruk, harus mempercayai kelompok orang besar dengan keputusan finansial penting. Sementara pemikiran MIT ini dibagikan sudah lama sejak tahun 2016, tampaknya mereka tidak pernah berubah pikiran, setidaknya secara publik. Terutama adanya peretasan atau hacking DAO juga menimbulkan masalah keamanan, karena adanya kelemahan dalam smart contract itu bisa sulit diperbaiki bahkan setelah ketahuan. Ketidakmampuan untuk bereaksi cepat terhadap bug kode bisa membuat DAO rentan terhadap serangan hacker yang mampu mengeksploitasi dan menguras dana cryptocurrency. Contoh yang paling menonjol adalah tentu saja peretasan The DAO yang terjadi pada tahun 2016. Sebuah proyek crowdfunding yang menghasilkan rekor pendanaan meskipun ada beberapa kelemahan keamanan yang terdokumentasi dalam kodenya. Sekitar 3,6 juta ETH dicuri pada saat itu dan dampaknya mengakibatkan hard fork Ethereum untuk membatalkan peretasan itu. Inilah alasannya kita sekarang melihat ada dua Ethereum, yang Ethereum biasa dan Ethereum Classic. Kekurangan lain adalah DAO dapat eksis di banyak yurisdiksi global dan tidak ada kerangka hukum untuk mereka. Jadi setiap masalah hukum yang mungkin timbul, mungkin jadi harus terlibat dengan banyak urusan undang-undang regional. Artinya pertumbuhan hukum itu jadi lebih rumit. Terus pada Juli 2017 misalnya, Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat atau SEC mengeluarkan laporan yang menetapkan bahwa The DAO itu telah menjual sekuritas dalam bentuk token di blockchain tanpa otorisasi, artinya melanggar bagian dari undang-undang sekuritas di negara tersebut. Jadi setelah kalian tahu manfaatnya, cara kerjanya gimana, dan kelemahannya DAO itu apa, kita lihat yuk contoh-contoh DAO yang sudah ada. DAO telah mendapatkan daya tarik selama beberapa tahun terakhir dan sekarang sepenuhnya dimasukkan ke dalam banyak proyek blockchain. Misalnya alam keuangan desentral atau DeFi yang menggunakan DAO untuk memungkinkan aplikasi menjadi benar-benar desentral penuh. Bagi sebagian orang, jaringan Bitcoin BTC adalah contoh paling awal dari DAO. Jaringan Bitcoin ini meningkat skala melalui kesepakatan komunitas meskipun sebagian besar partisipan tidak pernah bertemu satu sama lain. Namun, Bitcoin tidak dianggap sebagai DAO menurut standar saat ini. Dengan standar zaman sekarang, mungkin Dash yang adalah merupakan contoh DAO pertama paling cocok. Karena proyek tersebut memiliki mekanisme tata kelola yang mengizinkan para pemegang saham untuk mengelola bendaharanya. Tapi sebagian besar pengetahuan komunitas kripto tentang DAO sebelum akhir 2019 mungkin cuma berhenti tentang peretasan The DAO Ethereum tadi dan platform pembayaran agunan juga yang desentral kayak MakerDAO. Tidak ada informasi lebih lanjut. Padahal ledakan DeFi pada tahun 2020 meningkatkan popularitas DAO. Sebagaimana banyak platform yield farming dan bursa desentral atau DEX itu semakin bergantung pada DAO untuk tata kelola mereka. Contohnya itu ada seperti Compound yang pakai token Comp. Terus ada Yearn Finance yang pakai token Waifu. Dan juga ada Uniswap yang pakai token Uni. Sekarang daftar DAO itu semakin meluas. Seiring waktu, ini telah menjadi konsep yang jelas yang telah mendapatkan daya tarik. Beberapa proyek masih mencari cara mencapai desentralisasi penuh melalui model DAO ini. Tapi perlu kalian tahu bahwa DAO itu masih baru berusia beberapa tahun, jadi masih muda banget dan belum mencapai tujuan atau sasaran akhirnya. Sebagai organisasi berbasis internet, DAO memiliki potensi untuk mengubah cara kerja tata kelola perusahaan sepenuhnya. Sementara konsep ini menjadi dewasa dan matang, kemudian wilayah hukum mereka beroperasi semakin jelas, maka semakin banyak organisasi yang dapat mengadopsi model DAO untuk membantu mengatur beberapa kegiatan mereka. Jadi itu guys, kiranya yang bisa kami bagikan. Sekian untuk hari ini tentang DAO, yang mana Decentralized Autonomous Organization atau organisasi otonom desentral. Gimana menurut pendapat kalian? Apa ini bisa menjadi masa depan cara kita berinteraksi dan berorganisasi di dunia internet Web3 nanti? Berikan pendapat kalian dan komentar di bawah, dan kalau kalian punya pertanyaan lebih lanjut juga silahkan komentar di bawah. Atau kalau kalian mau, kalian bisa subscribe ke channel YouTube kami dan juga like video ini jika kalian menikmati videonya, biar kalian nggak ketinggalan video terbaru dari kami. Silahkan gabung juga dengan akun media sosial yang kami miliki, yang linknya akan semua kami sediakan di deskripsi di bawah video ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir guys, sampai jumpa kalian semua lagi di waktu yang berikutnya. Cheers!